Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera kembali dengan saya, Bung Ropan. Dan mulai hari ini sampai pada dini hari ada 2 pertandingan Euro. Sudah masuk ke fase gugur. Setelah menyelesaikan semua pertandingan di babak grup, maka sekarang ada 16 tim yang akan bertarung di perdelapan final. Salah satu di antaranya adalah duel antara tuan rumah Jerman. Die Mannschaft akan bertarung melawan Dynamit Denmark. Ini pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Signal Iduna Park. Ini markasnya bagi Borussia Dortmund. Pertandingan Jerman dan Denmark ini akan dimainkan pada dini hari nanti, pada minggu dini hari pukul 02.00 waktu Indonesia bagian Barat. Tetapi sebelum Jerman dan Denmark bertarung, juga sudah dimulai dengan laga antara Swiss menghadapi Italia yang akan berlangsung di Stadion Olympia Berlin. Ya, ini pertandingan yang menarik juga, karena Italia hampir saja tersisih ya di detik-detik terakhir, tapi kemudian akhirnya mereka mampu menyamakan kedudukan 1-1 dan sekarang mereka melawan Swiss sebagai runner up grup A akan bertarung dengan Italia sebagai runner up grup B. Swiss bahaya juga, tim yang menyulitkan Jerman sebelum Jerman bisa mendapatkan gol terakhir dari Niklas Füllkrug setelah Swiss unggul lebih dulu dan akhirnya 1-1. Dan ini menjadi alarm bagi Luciano Spalletti sebagai pelatih Italia untuk bisa bertarung dengan Xherdan Shaqiri dan kawan-kawan. Ya, bukan tidak mungkin ini Swiss akan menyulitkan kembali bagi Italia kalau melihat penampilan Italia di grup yang kurang begitu mengesankan, kurang begitu oke. Nah, ini akan menjadi sebuah pertarungan yang saya pikir berat ya bagi Italia. Yang mungkin saja mereka akan lolos kembali dengan mental juara mereka. Tetapi Swiss, tim yang benar-benar tampil sangat oke kalau melihat penampilan mereka melawan Jerman yang menyulitkan Jerman. Ya, pressing mereka yang sangat tinggi. Bagaimana garis pertahanan mereka yang sangat oke. Ada Noel Akanji di sana, Fabian Schär yang bermain sangat baik bersama dengan Rodriguez ketika 3 back ini tampil baik di depan Jan Sommer. Dan mereka punya Shaqiri tentunya sebagai otak mereka. Dan Italia harus tetap berhati-hati menghadapi Swiss. Nah, kita akan fokus sekarang ke Jerman. Ya, pertandingan ini bagi Jerman juga menyulitkan karena 2 pertandingan terakhir melawan Denmark, Jerman hanya bermain imbang 1-1. Ya, dan Jerman terakhir menang dengan mereka adalah 2-1 dan itu sudah cukup lama. Dari 28 penampilan terakhir antara Jerman dan Denmark, Jerman memang 15 kali menang, Denmark itu ada 8 kali menang, nah sisanya berakhir imbang. Namun Denmark bisa menyulitkan. Oke lah. Di grup C Denmark ini tampil tidak begitu baik, tidak pernah memenangkan pertandingan, tapi mereka lolos hanya dengan 3 poin setelah memainkan pertandingan demi pertandingan di grup C, termasuk draw lawan Inggris, ya Slovenia, ya Serbia, mereka 3 poin, ya, dan tapi akhirnya mereka bisa melangkah maju ke babak selanjutnya sebagai runner up di grup C dan menantang Jerman. Saat ini Jerman harus berhati-hati bagi tim asuhan Julian Nagelsmann. Karena Denmark berpotensi untuk mengalahkan mereka. Ada motivasi yang tinggi bagi pemain-pemain Denmark, ya, bagi Kasper Dolberg dan kawan-kawan, Højbjerg, Christian Eriksen tentunya akan lebih termotivasi. Joachim Mahle, ini pemain-pemain yang oke ya dari Denmark. Jerman tentunya harus mewaspadai bagaimana pemain-pemain Denmark yang punya motivasi yang tinggi untuk mengalahkan mereka. Jerman oke kalau bisa melihat dengan 7 poin yang mereka dapatkan, 2 menang dan 1 imbang di grup A. Semoga mereka lebih konsisten untuk sampai ke babak 16 besar ini, karena setelah mereka menang akan menunggu pertandingan juga Spanyol yang akan bertarung melawan Georgia, dan pemenangnya Spanyol lawan Georgia akan menghadapi pemenang antara Jerman dan Denmark. Ini rame di babak 8 besar atau perempat final. Tapi kita belum ke sana memang, ya. Karena sekarang kita akan melihat bagaimana penampilan Jerman. Apa yang akan dilakukan oleh Julian Nagelsmann dengan komposisi pemain di belakang. Dia harus membenahi ini pertahanan Jerman. Karena Jerman itu tidak clean sheet dalam 9 pertandingan terakhir. Jerman itu hanya 1 kali clean sheet. Nah, ini bahaya karena pertahanan mereka selalu kebobolan ya. Dan kita lihat apa yang akan dimainkan oleh Nagelsmann ketika Jonathan Tah tidak bisa bermain karena akumulasi. Kemudian Rudiger ada bermasalah dengan pahanya. Pemain-pemain mana yang dia siapkan untuk bermain dengan formasi dia di starting 11 4-2-3-1-nya bagi Nagelsmann. Ya, kita akan lihat ya, Mittelsat mungkin ada di kiri.
Joshua Kimmich tetap ada di kanan. Manuel Neuer pasti akan menjadi penjaga gawang ya, yang kuat, yang tetap diandalkan oleh Nagelsmann. Tapi dua di tengah ini yang menjadi kunci. Dua nama yang saya pikir akan dimainkan ya akan Robin Koch, saya pikir salah satu, dan Schlotterbeck ya. Schlotterbeck yang ini yang kita akan tunggu untuk bisa bermain di belakang. Ya saya agak ya ngeri-ngeri sedap juga untuk bisa melihat dua pemain ini. Dan tentunya ini akan membuat kerja keras bagi dua gelandang bertahan double pivot mereka, yaitu Andrich dan juga dengan Kroos di tengah. Karena bermain dengan dua ini, kemudian ada tiga kan di depan. Ya, yang kita lihat ada Kapten Ilkay Gundogan, kemudian ada Florian Wirtz di sana, Jamal Musiala ini menjadi andalan, dan ada Kai Havertz di posisi depan. Nah, ini dua anak muda yang di belakang saya ini antara Florian Wirtz dan Jamal, yang saya pikir akan menjadi kunci. Bukan tidak mungkin salah satu di antara kedua pemain ini itu akan mencetak gol dalam pertandingan ini. Di samping ada Kai Havertz tentunya yang di depan. Bagaimana Jerman tampil sangat baik sekali ketika mereka mencetak 8 gol sejauh ini dan hanya 2 kebobolan di grup A, dan menjadi salah satu tim yang paling produktif, paling subur dalam hal mencetak gol di fase gugur. Semoga dalam lawan Denmark ini mereka juga tampil dengan baik dan bisa mencetak gol demi gol, dan pasti dukungan kuat akan diberikan oleh tuan rumah tentunya. Pendukung Jerman akan datang untuk bisa mensupport bagi Die Mannschaft der Panzer ini menghadapi tim dinamit bahaya. Bisa Jerman akan diledakkan oleh dinamit kalau tidak berhati-hati untuk melawan Christian Eriksen dan kawan-kawan. Kasper Schmeichel juga di bawah Mister Denmark, penjaga gawang yang sangat kuat ya, berpengalaman sekali, dan pasti pertahanan Denmark juga akan diuji oleh Florian Wirtz, Jamal Musiala, dan Gundogan bersama dengan Kai Havertz nantinya. Kita akan tunggu siapa yang akan memenangkan pertandingan, baik Swiss melawan Italia dan Jerman melawan Denmark. Dan kalau bisa dilihat presentasinya, saya pikir Jerman itu bisa menang 5-5-4-5. Kalau bukan 60-40, 5-5-45 untuk Jerman. Tapi tetap ini bola, istilahnya masih bola bundar, segala sesuatu bisa terjadi. Bukan tidak mungkin Denmark akan menang juga. Ya, tapi kalau prediksi ya itu yang saya bilang tadi, 5-5-4-5. Swiss dan Italia masih 50-50. Kemungkinan imbang akan terjadi, bahkan bisa sampai ke adu penalti untuk dua tim ini. Ya, kita akan nantikan bersama pada hari ini sampai pada dini hari. Dengan saya, Bung Ropan. Ciao.